selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Semoga saudara-saudari sehat secara rohani dan jasmani. Tetap kuat, bersukacita karena ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk saudara-saudaraku yang ditambahkan Tuhan usianya minggu ini. Doa saya supaya saudara tambah mengasihi Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan dalam segala usaha saudara, sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 62. Mari membuka hati kita seluas-luasnya, Tuhan ingin melawat umatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami bersyukur. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami selama bulan Agustus yang sudah berlalu. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, kami sadar ini karena anugerah-Mu Bapa. Mohon ampun semua dosa salah kami Tuhan. Dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya Tuhan senang dan mendengar doa kami. Bapa, berkatilah kami dengan firman-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukannya. Kami minta dengan sungguh dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita mendengar Alkitab bersuara dari Mazmur 62 sambil kita membuka Alkitab kita, dan mari kita amati dengan seksama.
Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, hari ini Minggu tanggal 5 September 2021, kita mempelajari Mazmur 62. Pasal ini ditulis oleh Raja Daud semasa pemberontakan anaknya, yaitu Absalom. Tercatat kisahnya, saudara dapat pelajari di 2 Samuel 15 sampai 18. Raja Daud sudah tua, tapi dia tetap kuat karena ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dia menaruh semua pengharapannya hanya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam perjalanan kehidupannya sampai dia selesai di dunia ini. Hal tersebut membuat Daud kuat, tabah, sabar, berharap pada kasih dan kuasa Tuhan, dan menantikan waktu dan cara Tuhan untuk menolongnya. Kedekatan Daud akan Tuhan dan pemahamannya yang benar akan sifat Tuhan
sangat teruji. Dalam keadaan genting dan sangat menekan, Daud kembali berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan dia memuji Tuhan, menaikkan mazmur untuk kebaikan Tuhan. Bahwa hanya dekat Allah saja jiwanya tenang. Hal itu melepaskan ketegangan karena tekanan-tekanan keadaan yang ada. Daud merasa tenang karena ia percaya kepada Tuhan. Dia mengumpamakan perlindungan Tuhan sebagai gunung batu yang kokoh. Tuhan sumber keselamatan. Tuhan kota bentengnya. Tuhan adalah penolongnya yang terbaik dan selalu bisa diandalkan. Pengertian tersebut, landasan berpikir seperti itu, mengubah sikap hatinya. Walaupun situasi dan kondisi belum berubah, tapi sikap hatinya sudah berubah. Daud tidak lagi fokus terikat pada persoalan, pada kesedihan, pada kegalauan, karena orang-orang yang jahat terhadap dia, yang menyakiti dia. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan memperbaharui kemampuannya, sehingga dia kuat untuk menghadapi segala tantangan kehidupan yang bahkan tidak dapat diprediksi. Orang-orang yang mengenal Tuhan dengan akrab dimampukan Tuhan untuk teguh, untuk tenang, walaupun kesukaran besar melanda. Karena hidupnya selalu bergantung dan menyadari bahwa kuasa dan kasih Tuhanlah harapannya satu-satunya. Hidupnya tidak tergantung kepada orang atau barang atau kekuasaan. Tidak. Daud memilih menggunakan diksi atau pilihan kata hanya sebanyak 6 kali dalam pasal ini. Kalau saudara perhatikan. Berarti penegasan bahwa sesungguhnya hanya satu-satunya lah Allah penyelamat dan perlindungannya. Sedangkan musuh-musuhnya hanya atau sesungguhnya seperti angin. Bahkan lebih ringan dari bobot angin. Artinya tidak berarti dibandingkan kasih, kuasa, rencana Allah yang hebat dalam hidupnya. Daud beriman teguh. Karena apa? Dia memiliki pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan. Dan memiliki apa? Persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Tuhan adalah pelindung anak-anaknya. Tuhan adalah sumber harapan yang sejati. Tuhan itu maha kuasa, penuh kasih, penuh kesetiaan. Dia adalah Allah yang adil. Tuhan adalah jaminan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihinya, yaitu yang sesuai dengan rencananya. Artinya penundukan diri kepada rencana Allah. Tidak berontak, tapi dimampukan Roh Kudus untuk berkata, biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Dalam pasal ini kita benar-benar belajar untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan. Dan tidak mengandalkan hidup ini, menggantungkannya kepada orang. Karena orang bisa berubah. Orang bisa berkhianat. Orang bisa bermulut manis padahal berhati jahat. Bisa berdusta. Bahkan orang bisa meninggal. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Demikian firman Tuhan. Ataupun kita belajar bahwa Daud tidak bergantung kepada materi dan kekuasaan. Karena semuanya itu tidak abadi. Saudara, selama ini apakah atau siapakah yang menjadi sumber rasa aman kita? Semoga jawabannya adalah hanya Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Kalau ya, bagus, lanjutkan.
Tapi kalau jawabannya adalah yang lain-lain, mari kita bertobat. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya andalan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku, sumber pertolonganku. Dalam kondisi terburuk pun, orang yang sungguh-sungguh beriman tetap dimampukan Tuhan, diberikan kekuatan, mampu menghadapi persoalan kehidupan. Tidak error, tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa. Karena Tuhan selalu memberi kekuatan baru. Saudaraku, hidup ini tidak mudah. Dan bukan langkah awal yang menyelamatkan. Tetapi orang-orang yang setia sampai langkah terakhir kehidupan. Itulah yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi walaupun sekarang ini kita hadapi banyak gelombang badai kehidupan, maju terus, maju terus, maju terus sampai kita semua selesai dengan baik dan benar. Upahku besar di surga, mahkota yang tak layu. Asalku tinggal setia sampai di ujung jalanku. Jadi bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Kuat sampai akhir. Bersukacita walaupun banyak persoalan. Amin. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Selanjutnya mari kita lihat di ayat 10 sampai 13. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi, sebab Engkau, dalam hal ini berarti Tuhan, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Saudara, banyak orang mengukur orang lain berdasarkan kekayaan, berdasarkan kedudukan, berdasarkan status dan kekuasaan. Tapi hal-hal tersebut tidak masuk dalam perhitungan penilaian Tuhan. Tadi kita sudah baca. Hal-hal yang berharga di mata Tuhan. Jika seseorang percaya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Jadi, apapun pekerjaan kita, apapun tugas tanggung jawab pelayanan kita, mari kita lakukan dengan setia bagi kemuliaannya. Itulah yang memiliki nilai kekal di hadapan Tuhan. Dikatakan Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi mari kita melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari kita menyembah Tuhan setiap hari dengan segenap hati. Mari kita membaca atau mendengar firman Tuhan, pendalaman Alkitab dengan sungguh-sungguh bersemangat. Kita rindu untuk memiliki pengertian, pengetahuan firman lebih sungguh untuk bisa lebih lagi melakukan, mempraktekannya. Mari kita memberitakan Injil dengan setia. Kita bisa pakai
handphone kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengajar minimum 1 jam. Usahakan itu kita lakukan setiap hari. Tuhan memberi upah, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan juga mari kita memberi perpuluhan dengan benar. Intinya mari kita mempersiapkan yang terbaik, mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Supaya Tuhan pakai hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Apapun boleh terjadi. Tetapi orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan diberi Tuhan kekuatan baru. Dan apa yang kita buat untuk Tuhan dan sesama, Tuhan membalaskannya. Kalau kita lakukan yang baik, kita akan terima yang baik. Dan sebaliknya. Tuhan tolong kita dapat mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku Yesus memegangku
Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar dari Mazmur 62. Sekarang kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Saat badai kehidupan melanda, ada Tuhan yang Immanuel. Saat hidup ini berjalan baik, itu juga semua anugerah Tuhan. Jadi kami harus hidup dengan sungguh-sungguh dekat pada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah pertolongan kami, andalan kami. Tolong kami setia dan taat melakukan firman ini Tuhan. Sebab kami rindu semua kami mengalami kemenangan, kenaikan kelas dalam iman. Kami mohonkan berkat Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, para pemuda, para wanita dan pria. Oh Tuhan, tolonglah para hamba-hambamu, pekerja Tuhan. Untuk kami semua mengalami lawatan Tuhan. Dilawati Tuhan, diberkati secara rohani. Kami menjadi orang-orang yang akrab dekat dengan Tuhan. Kami mencari Tuhan setiap hari dan selalu rindu memuliakan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam dosa. Lepaskan kami dari yang jahat dan arahkan hati kami dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan juga diberkati secara jasmani. Apa yang kami kerjakan dengan benar bagi kemuliaan Tuhan, berkatilah Bapa. Muliakanlah namamu. Supaya seluruh jemaatmu, hamba-hambamu mengalami kembali mujizat Tuhan dan mempermuliakan namamu. Supaya kami semua Tuhan diberkati sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan namamu kami mohon. Tuhan mengerti masing-masing masalah kami dan kami percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Mohon Tuhan lawatilah bangsa dan negeri kami Indonesia. Tolonglah para pemimpin kami untuk hidup dalam pertobatan, takut akan Tuhan, dapat anugerah keselamatan. Negeri kami dapat anugerah kesembuhan secara rohani dan jasmani. Bangsa kami hidup takut akan Tuhan. Biar kesejahteraan dan hikmat yang besar datang bagi Indonesia. Tuhan, kami masuki bulan September ini di dalam kasih dan kuasa-Mu. Kami bersyukur kami dapat mempelajari firman. Biarlah kami dapat melakukannya. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara. Terima berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungimu saudara. Tuhan menyinarimu dan memberikan kepadamu kasih karunia dan damai sejahteranya yang sempurna. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin.